Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Maulana Ridwan. Di hari yang cerah ini, saya ingin menjelaskan tentang startup memulai inovasi. Kenapa sih saya ingin menjelaskan tentang ini? Karena ini sangat berguna untuk mencari inovasi-inovasi apa yang akan kita lakukan untuk memulai suatu usaha. Nah, dalam komponen ini ada 7 komponen startup. Nah, sebagai mahasiswa, ini sangat penting. Dan mari kita simak sama-sama apa-apa saja. Nah, yang pertama itu menemukan passion dan lakukan yang kita sukai. Kenapa sih kita harus menemukan passion dan melakukan yang kita sukai? Nah, dalam melakukan sesuatu, apalagi dalam kita bekerja, dengan kita melakukan pekerjaan yang sebagai hobi kita, jadi kita akan lebih nyaman menjalaninya. Mengapa seperti itu? Karena contohnya, misalkan kita hobi dalam bernyanyi, lalu pekerjaan kita adalah seorang penyanyi. Nah, jadinya kan kita senang menjalani pekerjaan itu. Dalam memulai inovasi juga harus seperti ini. Apa-apa yang kita suka itu jadi inovasi. Jadi kita bisa lebih membangun apa-apa yang kita sukai. Jadi orang-orang bisa menikmati hasil-hasil kita juga. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua adalah fokus. Kenapa sih memulai inovasi harus fokus? Bila apa-apa kita tidak fokus dalam melakukannya, bagaimana bisa kita mencapai apa yang kita inginkan? Nah, seperti kata Jack Ma, bila Anda 9 kelinci di jalan dan kamu ingin menangkap satu, maka fokuslah pada satu kelinci. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan apa-apa, jadi fokus sama apa yang kamu inginkan dapatkan itu. Jadinya, apa yang kamu capai itu jadi terarah. Jadi intinya tuh kita harus fokus dalam mencapai sesuatu. Yang ketiga adalah galang tim, atau kita harus membuat tim. Nah, dalam inovasi itu, kita nggak bisa sendirian. Kalau kita sendirian, pasti kita nggak bakal sukses. Seperti apa yang dikatakan oleh Malcolm Gladwell. Tidak ada yang mencapai kesuksesan dengan kesendirian. Nah, kita tuh selalu butuh masukan-masukan dari teman-teman atau partner-partner kita dalam menjalankan sesuatu. Karena kalau hanya dalam satu pikiran kita, apa-apa yang kita jalani, itu kemungkinan berhasilnya tidak besar. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk memulai suatu inovasi. Nah, yang keempat itu adalah action, action, action. Jadi apa-apa itu harus kita lakukan. Jangan cuma ngomong doang. Jadinya, kalau kita ingin apa-apa, dilakukan. Kita ingin apa-apa, jangan cuma rencana, 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 tapi ya action, action, action. Jadinya apa yang kita inginkan cepat terwujud karena lalu kita lakukan. Nah, yang kelima, percaya diri dan pantang menyerah. Nah, dalam memulai inovasi, kita harus percaya diri dan juga pantang menyerah. Kalau inovasi apa-apa yang kita mau bikin, jadi kita harus yakin aja. Yakin kalau kita tuh bakal sukses. Dan juga pantang menyerah. Kalau kita kalah, kita jatuh, ya kita bangun lagi. Bikin lagi, bikin lagi. Jangan cuman kita kalah, udah nyerah. Itu kita nggak bakal sukses. Inovasinya nggak bakal berhasil. Lalu yang keenam itu hadapi resiko. Seperti kata Andrew Groove, buatlah kesalahan lebih awal. Jadi kita tuh apa-apa harus nanggung resiko. Kenapa? Karena kalau kita udah bisa menghadapi resikonya, kita bakal tahu gimana sih efek-efeknya yang kita jalani itu. Jadi kalau kita udah merasakan kekalahan, kita udah ngerasa jatuh, udah nerima resikonya, jadi kita udah nggak kaget lagi kalau kita jatuh lagi. Jadi lebih cepat bangunnya lagi, cepat berhasilnya dalam memulai inovasi. Nah, yang terakhir itu ada orientasi pelanggan. Dalam memulai inovasi, kita harus orientasi dulu pelanggan kita ingin-inginnya tuh apa. Jangan cuman selera-selera yang kita mau, tapi pelanggannya nggak tentu suka. Jadinya, walaupun di slide pertama itu kita harus apa-apa yang kita sukai, tapi lihat lagi sisi-sisinya. Jangan terlalu egois dalam memulai usaha. Memulai apa-apa yang kita sukai, tetapi harus juga mendengarkan apa sih keinginan pelanggan itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Steve Bill Gates, pelanggan yang paling tidak puas adalah sumber pelajaran terbaik. Nah, jadi kita tahu apa-apa sih yang mau diinginkan oleh setiap pelanggan, kayak gitu. Ya, itulah pemaparan dari saya. Nah, semoga bermanfaat.
dari ketujuh itu, kita sebagai mahasiswa, apabila kita memulai inovasi, bisa diterapkan tujuh inovasi itu. Nah, contoh-contohnya tuh sudah banyak yang berhasil di Indonesia, seperti perusahaan Gojek yang sudah berhasil. Itu juga pasti dia melakukan penerapan ini. Beliau itu dari anak sangat muda, beliau bisa menjalankan itu. Jadi semoga apa-apa tujuh komponen ini bisa berguna untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.